Nah saudara, tahun baru sudah tinggal hitungan hari. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun 2025. Dan biasanya apa sih yang akan kita hadapi menjelang tahun baru? Resolusi. Berdasarkan definisi yang ditulis Kamus Cambridge, resolusi tahun baru adalah janji yang dibuat pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk mulai dari hari pertama di tahun baru. Dengan kata lain, resolusi adalah membuat keinginan atau cita-cita yang dituangkan dalam rencana, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sudahkah kita membuat resolusi tahun baru kita? Kalau saudara belum membuatnya, maka saya berdoa khotbah hari ini bisa menolong kita melihat resolusi kita dengan lensa Injil. Dan kalau belum, saya berdoa khotbah hari ini juga bisa menolong kita membuat resolusi dengan kacamata Injil. Karena selama 3 minggu ke depan dalam ibadah online ini kita akan berjalan di khotbah berseri Resolution. Minggu ini kita memulai dengan judul dari sebuah pertanyaan, Am I what I do? Apakah identitasku ditentukan oleh apa yang aku lakukan? Salah satu resolusi yang kita buat biasanya adalah tentang apa yang hendak kita lakukan di tahun depan. Dan pada dasarnya apa yang akan kita lakukan itu membentuk sebuah identitas di dalam diri kita. Misalnya, seseorang membuat resolusi untuk mulai berolahraga secara rutin setiap minggu. Keputusan ini, meski awalnya terlihat sebagai tindakan sederhana, tetapi secara perlahan membentuk identitas sebagai orang yang peduli kesehatan dan orang yang punya disiplin yang tinggi. Setiap kali dia memenuhi komitmen tersebut, dia akan semakin merasa sebagai pribadi yang lebih sehat, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam berolahraga. Resolusi bukan hanya tentang tindakan berolahraganya, tetapi juga tentang membangun identitas baru dalam dirinya sebagai seseorang yang menghargai kesehatan, sebagai seseorang yang menghargai ketekunan. Pertanyaannya, apakah benar identitas kita berdasarkan apa yang kita lakukan? So, mari kita sama-sama masuk ke teks kita hari ini yang diambil dari Lukas 4 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Saudara bisa baca di rumah dengan suara yang kuat karena inilah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, teks hari ini adalah sebuah kelanjutan dari perikop sebelumnya di mana Yesus dibaptis. Setelah itu ia yang penuh dengan Roh Kudus dituntun ke padang gurun. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup berjalan bersama Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari padang gurun, bebas dari kesusahan. Bahkan Yesus sendiri berkata, di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, tetapi kuatkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Dan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia menyertai kita di dalam kesulitan yang harus kita alami. Bukankah ini juga kekuatan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru? Ayat 2 berkata, di situ Yesus tinggal selama 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus berpuasa 40 hari, saudara. Ia dicobai iblis dan sesudah waktu itu ia sangat lapar. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar sepenuhnya manusia. Kita yang gak makan 4 jam aja udah lapar, saudara ya. Apalagi Yesus yang tidak makan 40 hari. Dan saudara, pencobaan ini mengambil 2 angle. Angle pertama adalah memakai titik rendah yang Yesus alami saat itu, yaitu Yesus lapar. Angle kedua memakai titik di mana Yesus belum melakukan apapun di dalam pelayanannya. Di tengah kelaparannya iblis mencobai Yesus. Ia berkata, kalau kamu anak Allah, suruh batu ini jadi roti. Kalau kamu benar-benar anak Allah, buktikan. Lakukanlah mujizat. Mujizat yang engkau lakukan selain bisa memenuhi kebutuhan perutmu, memenuhi kebutuhanmu akan makanan, juga bisa membuktikan bahwa engkau adalah anak Allah.
Nah saudara, kejadian ini adalah setelah Yesus dibaptis. Sekali lagi, ia belum memulai pelayanannya, Yesus belum berkhotbah, Yesus belum melakukan mujizat, Yesus belum punya pengikut, Yesus belum melakukan apapun. Dan iblis mencobai dengan berkata, prove yourself. Lakukan ini jika kamu benar-benar anak Allah. Cobaan untuk membuktikan diri dengan apa yang bisa kita lakukan memang biasanya datang di titik terendah dalam hidup kita. Bayangkan saudara, kalau saudara punya resolusi untuk bekerja dengan lebih giat supaya naik pangkat, tetapi ternyata saudara gagal, tidak ada promosi yang saudara dapatkan, biasanya saudara akan hancur. Karena saudara merasa identitas saudara yang ada dalam resolusi tersebut hancur. Identitasku adalah ketika aku mendapatkan promosi. Sehingga ketika tidak mendapatkan itu, identitasku adalah orang yang gagal mendapatkan promosi. I am what I do. Kita percaya aku adalah kesuksesanku, aku adalah achievementku. Dan aku adalah kegagalanku. Aku adalah prestasiku. Aku adalah apa yang aku lakukan. Kita hancur karena kita percaya pada kebohongan ini. I am what I do. Saudara, don't get me wrong. Tidak salah untuk bekerja giat. Tidak salah untuk menginginkan sebuah promosi. Tetapi jika itu yang menjadi tempat di mana kita meletakkan identitas kita, mungkin ini adalah berhala dalam hidup kita. Kita kembali ke firman Tuhan di ayat yang keempat. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini yang Yesus katakan kepada iblis. Dan ia mengutip dari Ulangan 8 ayat 3 yang berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa arti dari jawaban Yesus, saudara? Yang pertama, ia benar-benar mengerti firman Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, apakah kita semua mengerti firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menangkal semua kebohongan yang dunia tawarkan. Termasuk kebohongan I am what I do. Ya, ini sebuah ide resolusi juga. Mungkin bisa kita tulis, lebih rindu, lebih lapar untuk membaca firman Tuhan. Lebih lapar untuk mengenal apa yang Yesus firmankan, apa yang Allah firmankan kepada kita. Yang kedua, Yesus mengerti penuh identitasnya, yaitu anak Allah. Ia mengerti penuh bahwa identitas itu tidak berdasarkan apa yang ia lakukan, tetapi apa yang diucapkan Bapaknya. Ingatkan saudara, ini terjadi setelah Yesus dibaptis dan sebelum melakukan apapun. Apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis? Kita kembali ke Lukas 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus tahu pasti Bapaknya mengasihi dia, berkenan kepadanya sebagai anaknya. Dan itulah identitas yang Yesus pegang. John Ortberg berkata, identitas dan penerimaan datang sebelum prestasi dan pekerjaan. Identitas dan penerimaan datang sebelum prestasi dan pelayanan. Dengan kata lain, prestasi tidak dilakukan untuk menunjukkan identitas. Pertanyaannya, di mana identitas kita? Identitas kita adalah di dalam Kristus. In Christ. Karena di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan dikenan. Yohanes 1 berkata ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Identitas yang kita dapatkan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Apa yang Kristus selesaikan bagi kita. Apa itu saudara? Yesus Kristus sang anak Allah menjadi manusia. Ia menjalani hidup yang sempurna dan mati
bagi dosa-dosa kita. Supaya kita yang percaya bisa diadopsi dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Jika identitas kita yang utama sebagai anak-anak Allah tidak kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, mengapa kita masih menempatkan identitas kita kepada apa yang kita lakukan, kepada prestasi kita, kepada achievement kita, kepada kegagalan kita? Saudara tidak salah menulis resolusi tentang apa yang saudara mau lakukan di tahun depan. Bahkan saya sarankan tulislah itu semua. Tapi mari melakukannya dengan bersandar pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai bagi kita. Di salib Ia berkata, "It is finished," sudah selesai. Itu berarti identitas yang kita dapatkan di dalam Kristus pasti dan tidak akan berubah. Kalau kita berhasil melakukan resolusi kita nggak akan menjadi orang yang sombong. Dan kalau kita gagal melakukan resolusi tersebut, kita tidak akan menjadi hancur. Kita bisa rest di dalam apa yang Kristus sudah selesaikan bagi kita. Dan itulah identitas kita. Bukan dari berhasil atau gagalnya resolusi kita. Saudara, saya akan tutup dengan memberikan saudara semangat untuk menyusun resolusi tahun depan. Selamat menyusunnya sambil terus mengingat hal ini. I am not what I do. I am what Christ has done for me. Mari kita berdoa.